susunan kalimat, ketepatan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan dalam mengungkapkan ide. Ciri-ciri ragam bahasa ilmiah yang pertama, baku, artinya struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Demikian juga pemilihan kata istilah dan penulisan yang sesuai dengan kaidah ejaan. Yang kedua, logis, artinya ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima akal. Yang ketiga, kuantitatif, artinya keterangan yang dikemukakan pada kalimat dapat diukur secara pasti. Yang keempat, tepat, artinya ide yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang dimaksudkan oleh pembicara atau penulis dan tidak mengandung makna ganda. Yang kelima, denotatif, artinya kata yang digunakan atau dipilih sesuai dengan arti sebenarnya dan tidak diperhatikan perasaan karena sifat ilmu yang objektif. Yang keenam, runtun, artinya ide diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan dan tingkatannya, baik dalam kalimat maupun dalam alinea atau paragraf. Adalah kumpulan kalimat yang mengembangkan satu ide atau satu pokok bahasan. Karakteristik ragam bahasa ilmiah. Yang pertama, bahasa Indonesia bersifat cendekia, artinya bahasa Indonesia mampu digunakan secara tepat untuk mengungkapkan hasil berpikir logis, yakni mampu membentuk pernyataan yang tepat dan seksama. Yang kedua, bahasa Indonesia bersifat lugas, artinya paparan bahasa yang lugas akan dihindar kesalahpahaman dan kesalah menafsirkan isi kalimat dapat dihindarkan. Penulisan yang bernada sastra perlu dihindari. Yang ketiga, bahasa Indonesia bersifat jelas, artinya gagasan akan mudah dipahami jika diterapkan. Yang keempat, bahasa Indonesia bersifat menghindari kalimat fragmentasi, artinya kalimat yang belum selesai. Kalimat yang seperti ini terjadi karena adanya keinginan tanpa menyadari kesatuan gagasan dalam beberapa kalimat tanpa menyadari kesatuan yang diungkapkan. Yang kelima, bahasa Indonesia bersifat formal, artinya bahasa yang digunakan dalam